Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 22 Februari 2021, tepatnya di hari Senin, di minggu terakhir, oke? Minggu terakhir di bulan Februari. Yes, di minggu terakhir akhir bulan. Biasanya kalau kita pelajari akhir bulan, market ini biasanya nggak enak. Jadi persiapan diri Anda, ya, Anda yang tidak disiplin, Anda yang orang yang nggak mau cut loss, Anda yang tidak memakai money management, Anda akan susah tidur, Anda akan nggak nafsu makan, karena mungkin saja Anda akan melihat saham-saham Anda akan turun, ya. Tapi apakah benar turun? Nah, di sini akan saya bahas kemungkinan-kemungkinannya. So, pastikan Anda tonton video ini dari awal sampai akhir. Ya, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Ya, jangan lupa share ke berbagai penjuru Telegram agar semakin banyak trader-trader yang dapat benefit ketika nonton dari morning briefing ini. Sebelumnya, saya mau review dulu. Bukan review, saya mau bertanya. Ya, kira-kira ini suaranya sudah cukup jernih belum ya? Karena saya mic-nya baru sampai. Saya beli dari sekitar hari Senin, baru sampai sekarang. Ya, jadi saya mau tanya teman-teman, kira-kira sudah oke belum? Karena kalau saya beli dan ternyata tidak oke, ini sayang banget. Karena cukup lumayan ya. Untuk sekelas mic ini udah seharga handphone seperti itu. Ya, begitu pula dengan headphone-nya saya juga sudah persiapkan. Jadi kalau dirasa sudah cakep, oke. Ya, saya harap ya teman-teman bisa lebih menikmati, lebih dapat masuk ke otak apapun yang sudah saya sampaikan di morning briefing ini. Ya, tapi kalau dirasa belum, bilang aja. Ya, biar saya bisa evaluasi, ya. Evaluasinya gimana? Ya, kok udah beli mahal tapi kok kagak ada perubahan. Itu kan sayang. Oke. Ya, silakan chat di kolom komentar. Lalu kita akan bahas, ya. Kita akan bahas dulu terkait market. Biasanya kalau saya setiap awal pekan, saya selalu bicara terkait market dulu. Sepekan ke depan nih akan gimana? Ya, roadmap kita ini sepekan ke depan gimana? Ini yang akan selalu kita bahas. Oke. Kalau Anda penonton setia dari YouTube channel Silent Trader Academy, ya, kita sudah paham bahwa market ini sedang berada dalam skenario 3. Masih berada dalam skenario 3, ya. Apa itu? Ya, skenario 3 merupakan skenario yang mengindikasikan bahwa market bentuknya dalam fase sideways, ya. Market dalam bentuk sideways. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ya, kalau Anda perhatikan di sini, ini sedang berada dalam fase sideways-nya. Ya, dari kemarin dia masih sideways, ya. Jadi ini merupakan rentang area sideways-nya. Ya, ini merupakan kurang lebih rentang dari area sideways di sekitar sini. Kurang lebih, ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ini market bergerak di range sempit ini. Ini sideways pendeknya. Nah, kalau saya gambarkan lagi titik supportnya, ya ini di sekitaran 6.000-an. Ini ada titik support kuat juga. Jadi kalau big cycle-nya itu di sini. Ya, jadi kalau kita lihat big cycle sideways, market masih berpotensi untuk turun ke range area 6.100 sampai 6.000. Ya, cukup lumayan. Ya, dari harga sekarang IHSG kita 6.230 turun ke 6.100 itu sudah makan sekitar 2%. Wow, apakah kita sanggup melihat market kita minus 2 sampai 3%? Nah, ini kan tentu menjadi pertanyaan, ya. Jadi, buat Anda yang tidak siap, Anda lebih disiplin. Ya, Anda atur cash Anda atur money management Anda agar ketika itu terjadi Anda psikologis tetap tenang. Ya, itu penting. Tapi pertanyaannya, bener gak sih beneran akan turun? Bisa iya, bisa juga tidak. Kenapa? Ya, karena kalau saya lihat patokan saya pertama di sini dulu. Ya, ini ada area support yang cukup kuat di 6.150, 6.170-an. Ya, dari kemarin ya market belum bisa breakdown ke bawah. Ya. Jadi tandanya masih kuat. Oke, saya bisa melihat di sini masih cukup kuat untuk sementara. Ya, kalau besok candle-nya berubah ya beda lagi. Tapi untuk sementara saya melihat bahwa ini masih sangat kuat. Oke, ini masih sangat kuat dan udah berapa kali dia reject, ya. Di sini dia reject, artinya dia turun dekat support lalu dia terpantul. Ini juga 2, ini ketiga pun dia terpantul.
Ya, lalu kalau kita berkaca pada perdagangan di hari Jumat, ya, market bentuk candle hammer. Ya, biasanya kalau candle hammer ini muncul ketika berada di area support, maka ini mengindikasikan namanya technical rebound. Ya, setidaknya harusnya market akan mengalami rebound. Ya, lalu berikutnya di hari Jumat pun tekanan jual asing mereda, di mana asing masih inflow sebesar 87 miliar. So, dari sisi foreign flow kita masih belum terlalu khawatir. Ya, jadi apakah market akan ke 6.000? Jangan ke 6.000, patokan kita di 6.150 dulu. Kalau jebol baru, ya, dia akan potensi masuk ke skenario 2 dan skenario 3. Apa tuh? Skenario 2 ialah dia bentuk head and shoulder. Ya, ini masih sangat potensial bentuk head and shoulders. Tapi bagaimana itu terjadi kalau dia belum breakdown di 6150, maka dia belum jadi head and shoulders-nya. Ya, begitu pula juga dengan skenario 1. Ya, skenario 3. Apa itu skenario 3? Skenario 3 itu dia bentuk pola W. Ya, dia bentuk double bottom. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, saya sih bukan sangat yakin, maksudnya change ini untuk terjadi cukup tinggi sebenarnya. Ya, karena apa? Karena sejauh ini belum ada katalis baru lagi. Ya, kita ini belum ada katalis baru lagi, teman-teman. Oke, jadi karena belum ada katalis, naik pun susah, turun pun enggan. Hidup segan, mati tak mau. Tapi kalau dalam fase-fase sideways wait and see seperti ini, ada isu miring saja, ini market bisa goyang. Sensitif. Ya, sangat rentan. Nah, lalu berita-berita yang harus kita perhatikan ialah itu manajer investasi sekitar berapa ya? Sebentar saya baca beritanya. Ya, 50 manajer investasi diperiksa di kasus Asabri. 50 manajer investasi. Bayangin ya. Ini baru Asabri ya, belum yang BPJS Ketenaga Kerjaan. Nah, bayangin kalau sampai manajer investasi ini dipaksa untuk jual asetnya, ya. Kalau dia ada reksadana sahamnya akan dijual, ini akan bisa menggoyangkan market kita. Kalau sampai keputusannya harus dilikuidasi, ya, ngebalikin ke nasabah. Ya, likuidasi artinya apa? Ya dijual. Ya, di harga berapa? Ya di harga market saat itu. Nah, ketika terjadi demand yang tinggi, bayangin ini 50 manajer investasi, dana kelolanya pun pasti di atas miliaran, atau bahkan mungkin di atas ratusan miliar. Ya, jadi kalau ini terjadi, amit-amit, jangan sampai, tapi kalau terjadi, ini sangat rawan. Market sangat mudah ke 6.000 kalau hal ini terjadi. Ya, tapi ini cuman short term effect. Ya, ingat, pemain-pemain di saham-saham big caps itu bukan cuma manajer investasi, ada asing, kadang ada juga pemerintah, ya karena dia BUMN, lalu juga ada mungkin institusi asing dan lain sebagainya. So, ini akan berdampak kepada short term. Tapi mau bagaimanapun, short term effect ini juga akan cukup berasa. Ya, jadi buat Anda yang pegang saham-saham big caps ataupun ya emiten-emiten yang sering dibeli oleh manajer investasi, lebih berhati-hati. Ya, Anda harus lebih hati-hati, pay attention, pasang stop loss, disiplin ketat, ya atur money management dengan baik. Oke, sejauh ini market saya predik mungkin hari Senin tekanan jualnya lebih rendah. Karena saya lihat market Dow Jones-nya pun sempat technical rebound di hari Jumat kemarin. Ya, meskipun rebound tipis, ya lalu ya setidaknya mungkin ini akan menjadikan indikasi positif lah. Ya, tapi apakah akan naik banyak? Tidak juga. Jadi market benar-benar minggu ini akan wait and see banget. Ya, kemungkinan terbaik dia sideways. Saya sih nggak yakin dia bisa breakout. Kalau breakout ya alhamdulillah. Tapi saya kurang yakin. Jadi kemungkinan kita selama seminggu ke depan market ini masih akan sideways di rentang 6.300 sampai 6.150. Ya, lalu skenario kedua dia breakdown 6.150 dan menuju 6.100 hingga menuju 6.000. Nanti sisanya baru saya update lagi. Ya, jadi itu conclusion market sepekan ke depan. Ya, nanti akan saya update di morning briefing. Oke. Nah, lalu kalau Anda sudah paham, berikutnya ialah kita cek dulu ya, keadaan-keadaan berita sekarang ini gimana ya. Oke. Kita cek ya, commodities juga hati-hati, oil minus 2,5%. Ingat ya, hype naik terlalu tinggi, turunnya pun juga tinggi. Ya,
yang bisa kita pantau ialah timah dan nikel. Nanti kita akan bahas sektor-sektor Antam, Inco, DKFT, dan TINS. Ini mungkin bisa dijadikan watchlist untuk perdagangan kita di awal pekan, ya. Tapi seperti Medco, Elsa, Akra ini hati-hati. Karena apa? Karena oilnya tercorrection. Lalu kalau Anda lihat saham-saham minyak pun belum bisa naik banyak, hati-hati. Ya, ini masih range sideways, potensi breakdown. Lalu juga Elsa juga masih dalam range sideways. Ya, ini pun Akra belum bisa breakout, jadi belum menarik. Ya, jadi buat yang nanya minyak, tunggu breakout, saya baru mau beli. Kalau tidak breakout, saya tidak mau beli. Ingat, market lagi unstable seperti ini, Anda harus cari saham yang benar-benar breakout. Karena kalau tidak breakout, ya Anda belinya nyangkut nanti. Ya. Mohon maaf ya, agak pilek. Suara mungkin juga agak serak. Karena apa? Karena ini saya bener-bener baru habis Silent Trader Academy Class Batch 4. Bayangin, Sabtu Minggu full dari jam 9 sampai jam 5 sore. Ya, 2 hari, 16 jam live meeting, live praktek. Ya, jadi worth it banget. Agak capek sih, tapi ya morning briefing ya harus saya buat biar teman-teman dapat edukasi. Nah, buat yang mau join STHC Batch 5, ditunggu saja maybe April atau Mei. Tapi kalau peminatnya sudah banyak, bisa saya open secepatnya. Ya, biayanya cukup murah, tidak gitu mahal. Ya, range 1 jutaan saja, tapi Anda live meeting 2 hari full. Itu pun Anda dapat recording lagi 12 jam. Ya, total 28 jam. Ya, itu sih gila banget. Ya, itu bisa seperti kelas 4 hari full day. Kayak gitu. Oke. Lalu berikutnya Akra tidak menarik ya, saham-saham minyak belum menarik. Menarik kalau dia baru breakout. Nah, lalu berikutnya kita cek apakah ada gerangan di berita luar. Oke, week ahead the US is releasing the second estimate of kuartal 4 GDP ya, oke. Ya, lalu belum ada berita penting yang mungkin bisa kita jadikan headline. Ya, dari COVID kita sendiri di RI sudah mulai lebih membaik. Ya, baik itu dari suspek, spesimen, lalu juga jumlah yang masih positif tapi belum sembuh, itu juga sebenarnya sudah mulai berkurang. Jumlah penambahannya pun trennya sudah mulai perlahan menurun. Jumlah yang sembuh juga semakin meningkat. Ya, kita harapkan program vaksinasi berhasil, bisa ditekan angka COVID, ya, dan alhamdulillah kalau itu terjadi ya ekonomi kita akan segera bangkit. Ya, kasihan lah ya kalau kita lihat di luar banyak usaha-usaha terpukul karena COVID. So, kita tetap jaga protokol kesehatan biar pandemik ini segera berakhir di Indonesia terutama. Oke, nah lalu saya langsung saja, ya, ini Dow Jones saja biar Anda paham. Kalau Dow Jones ini pun sudah mulai menunjukkan teknikal yang cukup rawan sebenarnya. Ya, pertama Anda lihat bahwa Dow Jones sudah berada dalam fase overbought, zona jenuh beli sekali. Ya, bahkan sempat range-nya di atas angka 100. Ya, lalu dia meskipun buat all time high tapi nggak kuat naik lagi. Ya, memang dia all time high tapi kalau Anda cek udah nggak kuat naik. Ya, dia sideways tapi di atas. Nah, biasanya kalau yang kayak gini sangat mudah untuk terjun. Ya, asal ada berita jelek akan ambles langsung. Nah, berita jeleknya apa, Om? Ya, saya belum tahu. Ya, dan diharapkan ya tidak ada. Ya, tapi rentan sekali untuk correction. Bisa jadi ini bentuk pola big double bottom. Ya, ini bisa. So, apa yang harus kita lakukan? Jaga-jaga. Ya, ingat, entah kenapa biasanya kalau di akhir bulan selalu ada kejutan market kita. Jadi, ya lebih baik kita jaga-jaga. Ya, trading seperti biasa. Trading ya trading. Ya, tapi kurangin intensitas. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya ialah kita akan bahas saham-saham nikel. Ya, kalau kita cek saham-saham nikel dan timah. Saham timah itu ada TINS. Ya, mungkin kita bisa dijadikan watchlist. Kalau Anda mau cek TINS ketika dia correction di tanggal 1 Februari. Ya, dari titik low-nya. Ya, kita cek apakah foreign, ya, foreignnya kurang berpartisipasi, lebih baik distribusi.
Nah, di sini masih saya bisa kategorikan akumulasi. Ya, ada CC yang akumulasi 113 miliar. Ya, ini CC bandar karena akumulasinya cukup gede. Ada YU, ya, kedua saham ini, kedua broker ini yang memang merupakan bandar dari TINS dari beberapa waktu yang lalu ya. Anda cek average-nya. Nah, sejauh ini bandar rata-ratanya ini masih bagus di 2088 sampai 2126. Oke, tandanya apa, Om? Ya, tandanya dengan harga sekarang ya di 2320 ya. Pertama, kita bisa dijadikan patokan, artinya batas stop loss kita kalau mau trading TINS itu bisa di 2000-an. Oke, psikologis. Atau ya selagi bandarnya masih hold ataupun dia tidak lebih rendah daripada 2100, Anda bisa keep. Karena logikanya akan sulit TINS di bawah lebih dari 2088. Kecuali marketnya memang benar-benar panic selling. Ya, tapi di luar itu agak sulit. Ya, lalu TP-nya berapa? Kalau TINS, saya lebih suka buy on breakout aja. Jadi saya akan tunggu buy on breakout baru coba beli. Tapi kalau Anda mau spekulasi, Anda bisa batasin stop loss pertama di 2170 dulu. Kalau Anda mau, ya Anda bisa buy on breakout di 2540. Ya, buy on breakout. Ya, TP suka-suka, stop loss suka-suka. Ya, habis 2540 ini ditembus, ya. Ini area resistennya ini udah cukup jauh. Terakhir itu sudah di 2800 sampai 3000-an. Ya, jadi kalau 2540 ini tembus, nih TINS ini udah ke utara. Cuman apakah breakout? Ya tunggu konfirmasi. Kalau saya sih akan tunggu dia breakout. Kalau saya sih seperti itu. Kalau saya. Ya, lalu berikutnya kita akan bahas Antam. Oke, Antam juga gimana? Antam juga beda dengan TINS. Antam ini breakoutnya masih jauh. Ya, tapi saya akan bisa spekulasi breakout di breakout kecil di 2970. Ya, kita cek juga Antam. Dari sini, dari tanggal 1 Februari. Ya, ada CS akum cukup lumayan. Ya, 1,2 juta lot. 336 miliar. Ini duit. Ya, bukan uang kertas. Ya, ataupun bukan uang monopoli. Ini uang real 336 miliar. 1,2 juta lot. Harga belinya di berapa, Om? Di 2684. Ya, kondisi sekarang sudah profit belum? Sudah. Sudah profit berapa, Om? 5%. Tandanya bisa saja dia jualan, bisa saja dia tidak jualan. Ya, lalu gimana? Nah, CS ini yang jadi permasalahan ialah dia tipe broker santai. Oke. Dia nggak main HK. Beda dengan broker-broker copet. Ya, dia mainnya HK. Tapi kalau untuk Antam, CS, terlebih CS-nya pun CS asing, ini dia mainnya santai. Kita nggak tahu kapan dia akan jualan, kita nggak tahu dia kapan akan taking profit. Ya, jadi maka dari itu CS itu santai, bisa saja dia akan buat sideways dulu baru breakout. Ya, tapi pada intinya teknikalnya bagus, harga nikelnya pun juga mendukung. Kalau mau beli buy on breakout di 2960. Kalau Anda mau untuk spekulasi Antam. Ya, nah lalu berikutnya adalah Anda bisa spekulasi Inco. Nah, ini kan satu geng ya. Ya, kita coba cek Inco dari tanggal 1 Februari. Dari tanggal 29 ya, agak mundur. Ya, ini pun di akum Inco YUKZZP. Ya, KZZP RXMF ya, masih tergolong akumulasi. Ya, lalu kalau kita cek ada broker lokal yang juga akumulasi, ada YU. Ya, YU pun akumulasi ya rata-rata di 6.000 sampai 6.086. Nah, harga sekarang ya profit sudah 5%. Ya, Anda kalau mau trading Anda bisa batasin kalau dia close di atas 6.000, di bawah 6.000 Anda out ya. TP-nya berapa? Anda bisa TP di sini, ini buy on breakout pertama di 6.500-an ya. Kalau mau buy on breakout bener-bener di 6.700. Oh sorry, di 7.100 kalau Anda mau. Ya, kalau saya mengingat marketnya masih belum pasti, saya tunggu breakout. Ya, saya akan tunggu breakout. Ya, lalu berikutnya DKFT. Ya, bagaimana dengan DKFT, Om? Anda cek saja dari sini ya. Dari tanggal 29 ya,
Oh, ternyata RS ada akum 310.000 lot di harga 199. Akumulasi gak? Yes. Bagus gak nih di KFT? Bagus. Ya, kita cek aja apakah dia asing atau bukan. Kita cek, ternyata bukan asing ya. Jadi partisipasi asingnya kecil, it's okay. Lalu kita cek harga sekarang masih pas 199. Wah, ini menarik banget. Ya, JKFT ini menarik banget. Ya, kalau memang RS ini serius mau akum, maka dia pasti akan goreng. Ya, dia breakdown trendline, dia rounding, kita akan bisa buy on breakout DKFT di 208. Ya, 206 sampai 208. Ya, buy on breakout. Stop lossnya di berapa? Ya bisa di 182. Ya, stop loss di 182. Ya, itu untuk DKFT. Bagus gak? Sejauh ini bagus sih. Saya melihat ini prospeknya menarik. Ya. Nah, lalu berikutnya, emiten apa lagi nih Om yang Anda bisa cek and recheck? Banyak. Sebenarnya watchlist saya banyak, tapi saya kasih satu clue. Ya, ini clue-nya tetap disclaimer on. Anda silakan analisa ulang. Ya, saya tidak mau nanti ke sana. Om, gimana nih kok turun? Tidak, Anda silakan analisa ulang. Tapi emiten yang menarik minggu ini juga mungkin salah satu dari sektor farmasi. Ya, entah kenapa farmasi mungkin masih menarik. Salah satunya ialah IRA. Oke, ya. Jadi saham IRA ini bener-bener makin menarik. Kenapa? Pertama ialah dia sudah membukukan laba. Ya mungkin teman-teman juga sudah dengar bahwa labanya naik hampir 100%. Ya, bahkan kalau dibandingkan QOQ itu labanya naik 1000% kalau dibandingkan kuartal on kuartal. Dibandingkan year on year itu naik hampir 100%. Biasanya ketika ada emiten yang membukukan laba sampai 100% berkali-kali lipat, ini akan terjadi panik buying. Biasanya. Ya. Lalu kalau kita cek dari teknikal gimana? Oke, kalau kita cek dari teknikal, ya, ini dari di sini nih, dari tanggal 1, ya, dari tanggal 2 Februari, ini akumulasi IRA nih oke banget. Ya, YP, CC, BQ. Oke, retail jualan. Ya, yang nampung CP, YU, ZP, HD, CS, BK. Ya, bahkan tidak sedikit yang CS-nya pun CS asing. Ya, lalu kalau Anda perhatikan, ada CP, YU, ZP. Rata-ratanya pun variatif. Ada yang di 2100, ada yang di 1900, ada yang di 2250 bahkan. Bahkan BK itu beli di 2488. Ya, dekat-dekat harga closing dia HK-nya. Tandanya ketika momentum seperti ini, momentum vaksinisasi, ini juga emiten jarum suntik, terlepas dari valuasinya yang mungkin sudah kemahalan, kita trading bisa manfaatin. Ya, buy on breakout, Anda bisa buy on breakout di sekitar 2600. Ya, buy on breakout di 2590. Ya, TP-nya atur suka-suka bisa di 2700 2800 untuk swing. Ya, biasanya kalau IRA naik 10% aja, ini sudah ke 2700-an. Ya, jadi Anda silakan beli kalau mau beli IRA, batas stop loss-nya di 2200. Ya, targetnya masih panjang kalau memang ini masih oke. Apakah bisa balik ke 4000? Ya enggak juga. Ya, itu tergantung arusnya nanti. Ya, bagaimana dengan KF, Om? KF kalau kita cek coba. Ya, KF ini akumulasinya lebih sedikit. Jadi kalau dibandingkan IRA, KF, IRA, saya lebih prefer ke IRA karena akumulasinya jelas. Ya, sentimen untuk emitennya sendiri pun oke. Laba naik. Jadi kalau Anda mau fast trade, mau trading, coba IRA bisa swing. Disclaimer on. Ya, disclaimer on. Nah, lalu berikutnya saya akan jawab pertanyaan terkait hoki. Om, gimana nih? Ya, hoki saya kok turun abis stock split? Nah, loh. Ya, pertanyaannya, Anda beli disuruh siapa? Ya kan dari kemarin kan hoki itu kan lagi viral banget ya. Lagi viral banget. Apa namanya? Wah, stock split nih, harga sama naik, beli. Misalnya begitu. Ya, nah kita cek aja coba. Ya, saya coba bantu kalau di track dari 1 Februari. Ya, hoki. Ya, ini BK masih akum. Ya, ini BK masih akum. Ya, nah cuman ini yang harus Anda ketahui ya. Kalau sudah stock split, ya, kalau sudah stock split,
broker summary ini nggak bisa kedetek. Ya, dia nggak include after stock split. Jadi kalau Anda lihat BK beli di 1.200 sebenarnya bukan di 1.200. Ya, hoki ini stock splitnya berapa sih? 1,1 banding 4. Ya, maka mungkin rata-rata bandar hoki, ya coba deh sebelum dia stock split ya. Sebelum dia stock split di tanggal 2017 coba. Nah, karena kalau udah stock split ini jujur agak beda Anda. Anda harus analisanya agak beda. Ya. Oke, di 1.200 1 banding 4 maka di 300. Ya. BK ini 300 ya. 1 banding 4 1000 benar ya, di sekitaran 1000, di sekitaran harga belinya di 300-an. Ya, harga belinya di 300-an. Oke. Nah, Anda cek aja harga sekarang hokinya di berapa? Di 282. Kondisi untung apa rugi? Ya rugi sebenarnya. Lalu kita cek lagi dari pada saat dia setelah after stock split, ini kan sahamnya ARB 2 kali. Anda cek, ini Bekinya jualan gak sih? Oh, ternyata Bekinya nggak jual sama sekali. Ya, tandanya apa? Apakah Beki ini merupakan Beki asing? Bisa iya, bisa tidak. Kita cek coba. BK. Oke, BK-nya BK asing. Nah, kalau BK-nya BK asing, ya, maka saya melihat bahwa hoki ini akan retrace kalau tidak hari ini, hari Senin, itu hari Selasa. Ya, karena kalau kita pakai Fibonacci retracement, ya kita cari titik entry-nya. Ya, maka dia sudah mendekati area gold area rasio di 50%. Ya, jadi mentok-mentok dia akan retrace di sekitar 269-an, 270. Ya, buat Anda yang pegang saham hoki, bandar utamanya belum terlihat jualan, Anda bisa spekulasi karena trennya masih up, Anda bisa antri di ARB. Ya, Anda antri di ARB. Ya, Anda batasin stop loss kalau dia jebol di 250-an, maka Anda out. Ya, 250 ini batasnya. Oke. Buat Anda yang mau spekulasi. Buat Anda yang belum beli, Anda bisa antri ARB besok. Ya, karena biasanya kalau begini dia akan rebound. Karena mau bagaimanapun, hoki ini kan bukan saham aneh-aneh juga. Ya, ini perusahaan bisnis model yang cukup baik. Ya, terlepas dari valuasinya yang mahal, ya perusahaannya cukup baik. Dan kalau dia ARB terus justru agak aneh. Ya, jadi buat yang mau punya hoki, Anda tidak usah khawatir. Saya masih melihat hoki masih menarik. Ya, cuman yang jadi masalah ya mungkin saja dia akan koreksi, dia akan sideways, baru dia perlahan lanjut naik lagi. Ya. Oke, lalu berikutnya, buat Anda yang mau join VVIP, silakan join. Ya, link join Telegram ada di description. Ya, siapa tahu Anda mau dibimbing bersama-sama, kita mau profit bareng-bareng, suka duka bareng, itu bisa banget. Ya, 150.000 per bulan saya rasa tidak terlalu ekspensif. Ya, dengan pelayanan yang luar biasa. Anda mau silakan chat ke staff kami, Richiren. Ya, Anda silakan ke Telegram kami. Kalau sudah, nanti di sini Anda klik staff silent. Ya. Oke. Ya, silakan chat beliau kalau mau join. Nah, lalu berikutnya ada titipan lagi, misalnya terkait emiten DMMX. Om, DMMX gimana nih, Om? Ya, saya nyangkut di 496 misalnya. Ya susah. Ya, karena kita TP, kita taking profit di sini, Anda malah beli di sini. Ya, makanya salah, orang sudah naik 100% kok. Ya. Nah, lalu untuk DMMX, ya, idealnya sebenarnya, ya, dia mungkin aja ke sekitar 380. Mungkin banget dia ke sekitar 380. Ya, mungkin banget. Atau ya kalau kita naikkan di sini misalnya ya, dari 250, ya, dia punya support
rasio golden rasionya itu di sekitar 402. Ya, dari kemarin dia sudah ke reject. Dan kalau saya lihat dengan saham-saham yang biasanya akumulasinya cukup kencang, ketika dia sudah correction 1, 2, 3, makanya besok harusnya rebound. Minimal besok atau tidak lusanya. Dengan catatan dia tidak lebih rendah dibandingkan 398. Ya, ini DMMX masih cukup menarik. Kalau Anda cek masih ada bandar yang beli juga. Ya, so gak usah panik-panik. Ya, Anda kalau lihat ini TF ini masih beli di 444. Ya, Anda bisa bayangin dia beli pucuk loh. Ya, bahkan model CS pun beli 450. Tandanya apa? Ya perjalanannya saya rasa masih panjang. Ya, 450 ya minimal dia mungkin akan ditahan ke 450. Karena ini trennya baru bener-bener breakout. Ya, jadi kalau Anda belajar lihat saham-saham kayak ASA, ya, ini dia habis naik banyak, koreksi 1-2 terbang lagi. Ya, dan semoga DMMX juga sama. Ya, jadi buat Anda yang pegang DMMX, silakan ya bisa spekulasi average down ataupun Anda pakai teknik Anda lainnya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, suara saya juga sudah mau habis. Thank you banget teman-teman semua. Ya, teman-teman semua. Sebentar. Oke, thank you banget untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini dulu sampai akhir. Ya, buat yang mau join VVIP silakan, buat yang mau tanya-tanya dulu silakan, buat yang mau join diskusi gratis kami juga silakan join, buat yang mau nambah ilmu silakan follow Instagram kami. Post-postannya itu ilmu-ilmu informasi bermanfaat, silakan follow. Ya, lalu buat Anda yang punya TikTok silakan follow konten-konten menghibur dari kami di TikTok juga. Ya, jadi thank you banget. Saya tutup Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.